Saya berharap semoga kasus seperti yang saya akan sampaikan ini tidak akan pernah terjadi lagi dimanapun di muka bumi ini. Cuma dikarenakan masalah yang sebetulnya bisa diomongin dengan baik-baik, tapi pelaku yang tersulut, terlanjur, membiarkan benih-benih bencinya berubah menjadi dendam yang berhasil ia lampiaskan. Bukan saja selesai sampai pada peristiwa tersebut, bahkan akibat ulah pemuda tersebut, terdapat 2 buah desa di daerah Bima NTB terlibat dalam huru-hara yang merugikan banyak orang di dalamnya. Lalu bagaimana awal mula kisah ini dan siapa pelaku, apa yang telah ia lakukan sehingga menyulut emosi warga desa? Jadi begini. Mengawali kisah ini, kita akan mengenal pemuda ini. Ini adalah Yadin alias Mulyadin. Yadin adalah seorang pria yang saat itu berusia 20 tahun. Yang hari-harinya bekerja sebagai petani di desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, NTB. Ia menekuni profesi sebagai petani belum terlalu lama. Nah, dari pekerjaan tersebut, Yadin merasa bahwa penghasilannya tidak cukup menutupi kebutuhan sehari-harinya. Di umurnya yang masih sangat muda, Yadin memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pekerjaannya sebagai petani. Ya, namanya anak muda ya. Di umur yang masih terbilang belum cukup bijak dalam mengambil keputusan, Yadin saat itu berpikir untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang instan. Namun sayang, rencana yang dipikirkan adalah perbuatan kriminal yang tentu saja sangat berisiko. Namun Yadin tidak peduli, gejolak jiwa mudanya tidak menghentikan setiap langkah yang akan ia ambil. Rencana penuh resiko itu tidak ia lakukan sendiri. Yadin mengajak temannya yang bernama Gojo. Yadin dan Gojo sepakat untuk bersama-sama melakukan perampasan handphone. Niat itu kemudian diutarakan kepada Gojo, yang kala itu mereka saling bertemu di sebuah tempat. Memiliki niat yang sama, akhirnya Gojo pun bersedia bersama-sama melakukan aksi perampasan bersama Yadin. Minggu 26 Juli tahun 2020 jam 4 sore, Yadin dan Gojo mulai bersiap dengan aksinya. Mereka sengaja memilih jalan raya di wilayah Pantai Wane, dikarenakan di jalan tersebut cenderung sepi dan jalan tersebut sering dipakai oleh warga untuk berlalu lalang. Yadin dan Gojo tentu saja sangat selektif memilih calon korbannya. Nggak mungkin kan mereka dengan cerobohnya merampas handphone milik orang yang mereka kenal. Saat itu mereka menargetkan orang-orang yang terlihat lemah, tidak mereka kenal, dan tentu saja membawa ponsel. Singkat kata, dari hasilnya tersebut, Yadin dan Gojo berhasil mendapatkan 3 buah ponsel sekaligus. Setelah mendapatkan barang jarahan tersebut, Yadin dan Gojo menjual 1 buah handphone, yang selanjutnya uang hasil dari penjualan tersebut mereka berdua bagi rata. Tetapi 2 buah handphone sisanya ada di tangan Yadin. Ia belum sempat menjualnya. Setelah menjual barang jarahannya, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Jelas wajah mereka tampak berseri di kala itu, dikarenakan terkhusus Yadin yang telah mendapatkan pengalaman baru menjadi copet desa. Kemudian pada malam harinya, sekira jam 8 malam, tiba-tiba Yadin didatangi oleh seorang pria yang tampaknya ia kenal. Orang itu Arif namanya. Arif kala itu mengatakan bahwa kedatangannya ke rumah Yadin atas perintah dari Chandra Wijaya, 27 tahun. Chandra menyuruh Arif untuk menemui Yadin adalah terkait handphone milik keluarga Chandra yang diduga telah dirampas oleh Yadin di jalan Pantai Wane sore tadi. Arif meminta agar Yadin mengembalikan handphone yang diduga milik saudaranya Chandra itu. Mengetahui bahwa aksinya yang telah ia lakukan salah sasaran, saat itu Yadin masih memiliki sikap yang baik ketika ia diminta untuk mengembalikan handphone yang telah ia rampas itu. Yadin pun mengembalikan 2 handphone yang masih ia simpan kepada Arif dan meminta Arif untuk menyampaikan kepada Chandra agar tutup mulut untuk tidak memberitahu siapapun soal handphone yang telah ia rampas itu. Yadin gak mau namanya menjadi jelek akibat ulahnya dalam aksi perampasan handphone itu. Chandra Wijaya bukanlah pemuda yang berasal dari desa yang sama dengan Yadin, desa Tangga Baru, tapi ia berasal dari desa Waro yang terletak tak jauh dari desa di mana Yadin tinggal. Arif pun menyanggupi dan menyampaikan permintaan itu kepada Chandra. Singkat cerita, setelah 2 handphone tersebut telah diterima oleh Chandra, kemudian Chandra merasa ada yang kurang. Saat itu ia merasa bahwa 1 handphone lagi belum dikembalikan oleh Yadin. Lalu kekurangan 1 buah handphone itu kemudian disampaikan kepada Yadin.
Masih dengan niat baiknya, Yadin pun menebus handphone yang sudah ia jual itu dan mengembalikannya kepada Chandra. Dan Chandra pun pada akhirnya sudah menerima semua handphone milik keluarganya yang sempat dirampas saat berkendara di Pantai Wane oleh Yadin. Beberapa hari berlalu, Yadin pun sudah melupakan kejadian itu dan menganggap ia dan Chandra sudah berdamai. Dan Chandra nampaknya bisa menepati janjinya agar tidak membicarakan kejadian soal perampasan handphone itu kepada siapapun. Tetapi janji tinggallah janji. Niat baik Yadin yang telah mengembalikan handphone kepada Chandra nampaknya nggak dipandang oleh Chandra. Pada suatu siang yang terik, ia mendengar warga kampungnya membicarakan dirinya yang telah melakukan perampasan handphone milik keluarga Chandra. Desas-desus itu pun ramai dibicarakan di kampungnya. Sampai-sampai ada polisi yang sempat datang ke rumah orang tua Yadin dan mencari Yadin terkait perampasan handphone yang telah ia lakukan. Namun kala itu masalah sudah selesai. Saat itu Yadin merasa malu dikarenakan saat itu ia menjadi bahan omongan warga di kampungnya. Yadin pun murka. Yadin merasa Chandra tidak menepati janjinya. 30 Juli tahun 2020 di pagi itu, Chandra berencana akan pergi ke rumah kawannya yang bernama Bustam. Yang kebetulan rumahnya berada di desa Tangga Baru atau desa di mana Yadin tinggal. Saat itu ia mengajak temannya yang bernama Samsudin. Chandra dan Samsudin sampai di desa Tangga Baru dengan berkendara sepeda motor. Sesampainya di rumah Bustam, singkat cerita, bersantai-santailah mereka di teras rumah Bustam. Di sela-sela perbincangan, Chandra menyuruh Samsudin untuk pergi mencari makanan ringan dengan sepeda motor yang mereka bawa. Samsudin akhirnya pergi mencari makanan ringan yang diminta oleh Chandra. Dikarenakan ia bukanlah warga desa Tangga Baru, maka ia tidak mengetahui di mana pedagang yang menjual makanan ringan yang diminta oleh Chandra. Di tengah pencariannya, Samsudin melintasi sebuah pos yang ternyata di sana terdapat Yadin yang sedang duduk-duduk santai. Dan ketika Yadin melihat Samsudin, Yadin pun segera bergegas menghampirinya dan dia pun berkata, "Berhenti dulu, mau kemana?" Samsudin yang kala itu mendengarkan teguran dari Yadin menghentikan sepeda motor dan membalas, "Saya mau Salome. Kamu tahu di mana Salome?" Sekedar informasi, Salome itu merupakan makanan lokal orang Bima. Orang Jaksel biasanya menyebutnya dengan sebutan cilok. Pertanyaan Samsudin saat itu tidak dijawab oleh Yadin. Yadin malah menanyakan, "Kamu datang ke sini sama siapa?" Samsudin saat itu menjawab bahwa ia datang bersama Chandra yang saat itu sedang berada di rumah Bustami. Yadin tahu Bustami dan Yadin tahu bahwa Samsudin adalah temannya Chandra. Yadin terperanjat ketika ia mengetahui bahwa Chandra sedang ada di desanya atau tempat yang tak jauh dari tempat ia berada saat itu. "Oke, tunggu di sana, aku datang," sahut Yadin. Samsudin kemudian melanjutkan pencarian Salomenya. Dengan langkah terburu-buru Yadin yang sudah mengetahui posisi Chandra, ia langsung bergegas menuju tempat atau di mana rumah Bustam berada. Yadin yang tentu telah memiliki dendam terhadap Chandra telah siap pula dengan sebilah sajam yang biasa ia bawa saat bekerja sebagai petani. Sesampainya di rumah Bustam, Yadin melihat Chandra sedang duduk bersender di tembok teras di depan rumah Bustam. Ia segera masuk ke halaman rumah itu dan ikut duduk dengan Chandra. Dengan posisi Yadin dan Chandra saling berhadap-hadapan. Tak lama berselang, datanglah Samsudin dengan Salomenya. Dan mereka bertiga pun akhirnya duduk bersama di depan teras rumah itu. Yadin yang sudah kesal kemudian memulai pembicaraannya. Ia pun mengatakan, "Chandra, cuma sama kamu, handphone hasil rampokan, saya balikin semuanya." Chandra pun bingung mendengar pernyataan Yadin dan ia pun mengatakan, "Handphone yang mana, Din?" Dan kemudian dibalas oleh Yadin, "Handphone yang saya jamret kemarin, yang sudah saya balikan kepada kamu semuanya, 3 buah." Mendengar hal itu kemudian Chandra berusaha untuk menenangkan Yadin sambil berkata, "Sudahlah Din, gak usah dibahas, kita sudah damai kan?" Mendengar jawaban Chandra, Yadin pun merasa kesal karena ia merasa bahwa Chandra telah ingkar janji. Sampai-sampai polisi harus datang ke rumahnya dan mencari dirinya. Padahal dirinya merasa sudah berniat baik untuk mengembalikan semua handphone yang ia rampas. Perbincangan serius itu tak lama kemudian memanas. Tak lama kemudian, Yadin pun segera berdiri. Ia mengambil parang yang ia bawa di pinggangnya, lalu parang itu ia ke arah Chandra yang saat itu berada tepat di hadapannya. Parang itu pun mengenai bagian kepala Yadin.
Melihat kejadian tersebut, spontan Samsudin mencoba menghentikan Yadin dengan menendang kakinya. Namun tidak terjadi apa-apa. Yadin tetap berdiri tegak. Ayat kedua, kemudian mengenai betis Chandra. Sontak ia pun terjatuh, menahan sakit. Saat itu masih ada usaha Chandra untuk melarikan diri. Melihat itu, kemudian Yadin segera mengejar Chandra. Tetapi Yadin yang melihat kondisi Chandra yang berias noda merah di bagian kepala dan betisnya itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi melarikan diri sejauh-jauhnya. Saat itu, ia pun pergi ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian Chandra pun semakin lama semakin lemah akibat noda merah yang terus membanjir. Tak pula sempat ia dibawa ke rumah sakit dan ia pun meninggal dunia di tempat. Kegaduhan, erangan, dan teriakan terdengar keras di sore itu, yang kemudian memancing rasa penasaran warga yang ingin tahu ada kejadian apa di desanya. Dan tak lama berselang, riuhlah teriakan warga desa Tanah Baru setelah mendapati sosok Chandra yang merupakan warga desa Waro tergeletak bernoda merah. TKP tiba-tiba dipenuhi oleh warga yang penasaran. Samsudin yang ketakutan segera berlari untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Saat itu ia melaporkan kepada pihak kepala desa Tangga Baru. Saat ia ingin melapor, sayangnya Pak Kepala Desa sedang tidak ada di rumahnya. Tanpa pikir panjang, Samsudin pun segera bergegas menuju desanya di desa Waro. Sesampainya di desa Waro, Samsudin kemudian bertemu dengan Wahyu. Wahyu adalah rekan satu desanya yang kebetulan di sore itu sedang duduk di jembatan desa Waro. Lalu Samsudin menceritakan kejadian yang baru aja ia alami di desa Tangga Baru. Ia mengatakan bahwa Chandra sudah meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh Yadin. Mendengar hal itu, Wahyu bersama Samsudin kemudian pergi ke desa Tangga Baru. Di sana tentu sudah banyak orang yang berkumpul di TKP. Tak lama setelah kedatangannya, tubuh Chandra kemudian dibawa pulang ke rumahnya di desa Waro. Warga desa Waro tentu tidak terima atas kejadian yang menimpa Chandra. Warga desa Waro yang berkerumun mencoba memblokir jalan desa dengan batu dan kayu. Tujuannya agar tak ada warga yang bisa melewati desa tersebut. Warga desa Waro mendesak aparat agar segera menangkap pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Chandra, pemuda asal desanya. Sekelompok warga desa Waro yang tersulut emosi kemudian merencanakan untuk melakukan aksi penyerangan ke desa Tangga Baru. Mendengar kabar tersebut, Pak Polisi berupaya untuk menghalau warga agar tidak melakukan aksi penyerangan ke desa yang saling bertetangga itu. Satuan Tugas Polsek Monta yang dibantu Satuan Tugas dari Polsek Parado, anggota TNI dari Koramil Monta melakukan upaya pencegahan dan menghalau warga tepat di perbatasan desa. Tetapi dikarenakan jumlah warga yang lebih banyak dari personel yang ada, sehingga warga desa Waro berhasil masuk ke wilayah desa Tangga Baru dan melakukan aksi pembakaran. Suasana desa Tangga Baru kala itu mencekam. Pembakaran dan pengerusakan warga desa Waro menyasar rumah yang ditinggali oleh Yadin tanpa peduli adakah orang yang terdapat di dalamnya. Warga kemudian merusak dan membakar rumah orang tua Yadin. Suasana pun semakin lama semakin memanas. Ketegangan semakin memuncak tatkala terjadinya saling tantang dan saling ejek antara warga desa Waro dan warga desa Tangga Baru. Namun situasi tersebut beruntung dapat diredam oleh pihak berwajib dan berangsur-angsur warga kembali ke rumahnya masing-masing. Yadin pun tak lama kemudian berhasil diamankan oleh Pak Polisi, tentu dengan pengamanan yang super ketat. Untuk menghindari eskalasi emosi warga, Yadin sampai-sampai diamankan oleh tim Puma Polres Bima, dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan jalur laut. Yadin dengan segala kejahatannya kemudian dihadapkan ke meja hijau, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima kemudian memvonis Wahyudin alias Yadin dengan hukuman 20 tahun penjara. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir